Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jamalan ya'ummuna wa ihsanan yashmaluna wa fadlan 'aziman yadumu lana ya rabbal alamin. Amin amin ya Allahu ya rabbal alamin. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi darsil fiqhin nisa wa khasatan sanata'allam wa sanatahaddas ma yata'allaqu bin nisa fil fiqhil islami min kitabi fatawa wa ahkamil mar'ah fil islam. Ya, wa insyaallah antum jami'an daiman fi ma'iyatillah wa fi himayatillah wa ya'takumullahu dawam as-siha wal afiyah, ya, likai nata'allam huna jama'atan, likai najtahid huna jama'atan insyaallah. Wa bil amsi ta'allamna aidan amma yata'allaqu bil mar'a fi ahkamil janais. Sudah belajar kemarin beberapa permasalahan tentang pengurusan dan yang berhubungan dengan jenazah, ya, khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan dalam pengurusan jenazah. Salah satunya yang kemarin kita pelajari itu adalah haknya siapa biaya atau mempersiapkan pemakaman bagi seorang wanita yang sudah menikah, apakah bagi suaminya atau bagi saudara laki-laki kandungnya. Kemudian boleh tidaknya seorang wanita mengikuti sholat jenazah, ya, atau membaca Al-Quran untuk mayit di dekat kuburannya. Kemudian boleh tidaknya seorang wanita haid memandikan kerabat wanita yang meninggal tersebut. Ternyata adalah jawabannya boleh, ya. Kemudian sekarang masih membahas tentang ahkamul janais, ya, fi fatawa wa ahkamil mar'ah fil fiqhil islam. Wa qabla nabda ad-daras hayya naqra bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an sanata'allam amma yata'allaqu bil mar'ah fi ahkamil janais. Jadi akan membicarakan atau akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dalam pengurusan jenazah, ya. Yang sudah kita ketahui pengurusan jenazah, jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka kewajiban bagi orang yang masih hidup itu adalah mulai dari apa? Dari memandikannya, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan, ya. Jadi itu merupakan kewajiban bersama yang mana hukumnya adalah fardu kifayah jika sudah ada yang mewakilkan atau melakukannya. Tetapi jika tidak ada yang melakukannya atau tidak ada yang mengurusi, maka semuanya berdosa. Kemudian sekarang ada pertanyaan dari permasalahan baru. Ada permasalahan dafnu sayyidah bijiwari rajulin. Bagaimana hukumnya memakamkan seorang perempuan, ya, di samping seorang laki-laki. Ini laki-lakinya muhrim atau bukan, ya. Di sini adalah ada pertanyaan, ada contoh kasus. Yaqulus sa'il, ada penanya, innahu kana lahu bintun mutazawwijah wa tuwfiyat wa umruha 38 aman fa arada zawjuha an yadfanaha fi maqabir ahli
فوافقه وبعد دفن تبين له أنها مدفونة بجوار رجل أجنبي وليست هناك صلة قرابة بينه وبين العائلتين وهو الآن قلق ومتعلم لهذا الوضع ويسأل هل يجوز له أن ينقل جثة بنته من المقبرة التي تبين أن بها رجلا أجنبيا مدفونا فيها علما بأن المسافة بين المقبرة التي يتملكها وبين مكان دفنها حوالي kilometer ونصف. Jadi ada pertanyaan seorang bapak mempunyai anak perempuan dan si anak perempuannya ini sudah menikah, kemudian meninggal dalam usia 38 tahun. Ya, kemudian suami wanita yang meninggal ini menginginkan istrinya itu dimakamkan di pemakaman keluarga si suami ini. Kemudian setelah disetujui dan setelah dikuburkan, ternyata wanita tersebut ini dimakamkan di samping atau di dekatnya laki-laki yang bukan muhrimnya, laki-laki ajnabi, laki-laki asing, ya, yang mana tidak ada hubungan keluarga di antara keluarga suami ataupun keluarga perempuan. Sedangkan sekarang suami dan bapaknya itu merasa kolak itu galau, ya, seperti masih merasa ragu gitu, gimana ini anaknya dimakamkan misalkan di atas atau bersampingan dengan laki-laki, bolehkah, ya. Nah, kemudian bapak ini bertanya, apakah boleh memindahkan jenazah atau jasad anak perempuan yang sudah dikuburnya itu karena di samping laki-laki asing, ya, dan dipindahkan ke tempat yang lebih baik atau ke tempat yang dikhususkan untuk anak perempuannya itu yang sudah meninggal. Wal jawab al-mansus alaihi syar'an annahu yajibu an yakuna lirijal maqabiruhum walin nisa maqabiruhunna fa idza lam yatayassar dzalika waqtadati dzuluf an yadfana ar-rijal ma'an nisa fi maqbarah wahidah فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين المكان المخصص لدفن الرجال والمخصص لدفن النساء. Nah, yang tertulis dalam syariat itu adalah wajib bagi seorang laki-laki mempunyai kuburnya sendiri. Kemudian bagi perempuan dikuburkan sendiri, ya. Tapi jika tidak ada kemudahan dalam itu atau misalkan kekurangan lahan karena keadaan darurat, ya, karena lahan pemakaman sudah sangat sempit, jadi mau tidak mau harus menumpukan beberapa jenazah di dalam kuburan karena di Mesir sendiri di beberapa kota dan tidak semua seperti di Kairo ada beberapa pemakaman itu dia dalam satu kuburan itu ada beberapa jenazah atau ada beberapa mayit. Nah, tetapi kalau di Alexandria satu kuburan satu orang gitu. Jadi berbeda keadaan karena mungkin tidak adanya lahan dan hal-hal yang menjadikan sesuatu tersebut tidak bisa digunakan. Wa idza lam yatayassar dzalika waqtu dzuruf. Nah, ya, misalkan sempitnya lahan, tidak ada lahan pemakaman karena peninggalan lebih tinggi, maka dibolehkan wanita dan laki-laki dikuburkan di satu kuburan. Nah, tapi dengan syarat harus adanya penghalang antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu penghalangnya apa? Harus ada tanah yang menghalangi. Misalkan di bawah itu laki-laki, kemudian setelah itu harus ada tanah yang menghalanginya, misalkan diuruk atau ditutup dengan tanah dulu, ya, kemudian baru ada mayat setelahnya. Jadi masih masing-masing kuburannya. Nah, kemudian wa fi waqi'ati su'al dzakara sa'il anna bintahu tabayyana lahu ba'da dafniha annaha qad dufinat ma'a rajul ajnabi wa laisa bainahuma ayyu hadis. Nah, di pertanyaan ini adalah anaknya meninggal dikuburkan dan tidak ada penghalang tanah, ya, antara laki-laki asing ini dengan anaknya ini. Jadi bukan muhrim. Maka bagaimana hukumnya? Maka
dipinanya ini boleh untuk memindahkan jasad anaknya ke tempat lain, ya. Fa fi hadhil hayy iqamatu hajiz minatub wal makan marfufihi rajul ajnabi tasarra wa tabat nafsahu asai fa inna yatasar dalika wa lam tatub nafsahu fa innahu yajuzu lahu syar'an istikhraju jasati bintahu wa dafnihi fi maqalin muhassis laha. Jadi boleh dipindahkan bila mana pemakaman antara laki-laki dan perempuan tersebut disatukan dan tidak ada penghalang tanah yang menghalangi, jadi bukan tempat khusus untuk laki-laki atau tempat khusus untuk perempuan, maka boleh dibongkar lagi dan dipindahkan pemakaman ke tempat yang lebih layak dan lebih dipercaya oleh orang yang hidup tersebut. Karena apa? Karena di sini seperti ada juga faqad warada an Jabir ibn Abdillah tidak menginginkan ayahnya itu dikuburkan dengan laki-laki lain gitu kan, maka dia mengeluarkan jasad ayahnya setelah 6 bulan ayahnya meninggal. Nah, dengan ini isyarah adalah mengibaratkan bolehnya mayit dipindahkan kuburannya ke tempat lain dengan sebab untuk kemaslahatan mayit itu sendiri atau karena ada kemaslahatan orang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan yang kedua adalah taghsilu zaujah li zaujiha. Ma hukmu taghsili zaujatu zaujaha. Nah, bagaimana hukum seorang istri atau suami memandikan suami atau istrinya yang meninggal, ya. Bagaimana hukum seorang istri memandikan suaminya yang meninggal, ya. Jadi artinya ghusl sendiri itu kan tathiru syai', ya, adalah mensucikan sesuatu dan membersihkannya. Nah, sedangkan taksilul mayit wa dafnuhu, hukum memandikan mayat dan menguburkannya itu adalah fardu kifayah. Ya, adalah jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugur amalan bagi orang lain, tetapi jika tidak ada yang mengerjakannya sama sekali maka dosanya ditanggung oleh semua orang yang ada di situ, ya. Washolla alaihi fardu kifayah kadafnihi wa kafnihi. Jadi pada dasarnya hukumnya fardu kifayah. Dan pada asalnya Allah yaghsira ar-rajul illa rajul. Jadi jika yang meninggal laki-laki yang memandikan laki-laki, jika yang meninggal perempuan yang memandikan perempuan, ya, lebih didahulukan seperti itu. Walakinna yajuzu lizaujah an taghsila zaujaha bittifaqil fuqaha. Tetapi ulama dan fuqaha berittifaq, ya, sudah bersepakat bahwa boleh untuk seorang istri memandikan suaminya yang meninggal dunia. Wal qaddamati zaujah ala ghairiha inda malikiyah. Nah, pada mazhab Maliki sendiri malah didahulukan seorang istri yang memandikan suaminya daripada orang lain. Halana kemudian waqala Ibnu Abidin la tamna'u zaujah min taghsili zaujiha, ya kan. Jadi tidak boleh melarang seorang istri untuk memandikan suaminya yang meninggal. Karena apa? Mustafada bin nikah, karena mereka itu masih ada hubungan pernikahan, ya. Di dalam pernikahan itu adalah dihalalkan apa yang dulu diharamkan, maka ketika suaminya meninggal istrinya boleh memandikannya karena dia masih istrinya dan masih muhrimnya, seperti itu. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan wa qad qala sallallahu alaihi wasallam Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, laumitu qabli laumiti qabli la ghasaltuka wa kafantuka. Jadi kalau seandainya engkau wahai Aisyah meninggal sebelum aku, maka aku akan memandikanmu dan aku yang akan mengkafan nikamu. Maka di sini dalilnya adalah bahwa boleh seorang istri atau suami memandikan istri atau suaminya yang meninggal dunia. Kemudian waqalat Aisyah, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala Rasulullah sallallahu illa nisa'uh."
kalau aku masih bisa mundur kepada urusanku yang lampau, maka aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk memandikan Rasulullah kecuali perempuan atau istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ittifaqul fuqaha alaihi yajuzu lizauja taksilu zaujiha, ya, jadi boleh malah didahulukan untuk seorang istri memandikan suaminya yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah hal-hal yang salah satu atau lebih hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dalam pengurusan jenazah, gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan dicatat setiap apa yang bisa didapat dari sini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika wal qamarika abadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.